Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Marilah kita awali pelajaran pada pagi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu SKI. Apa kepanjangannya SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu Daulah Utsmani. Sebelumnya kita mengulang materi yang kemarin. Di dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abbas, namanya Abbas. Kemudian beliau keturunannya Abbas ini mendirikan sebuah dinasti, yaitu dinasti Abbasiyah itu yang berdiri sekitar 500 tahun. Kemudian setelah dinasti Abbasiyah ini runtuh, berdirilah beberapa dinasti. Itu ada namanya dinasti Mughal. Kemudian ada lagi namanya dinasti Safawi. Kemudian ada lagi namanya dinasti yang kita pelajari pada hari ini, yaitu dinasti Utsmani. Sebelum kita bahas, saya bacakan materi pokoknya, poin-poin pentingnya. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami sejarah Utsmani. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sejarah Daulah Utsmani. Poin yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan sebab kemunduran Daulah Utsmani. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menyimpulkan dan mengambil pelajaran dari kisah Daulah Utsmani. Kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk, materinya kita absen terlebih dahulu. Materi yang pertama, Ahmad Saifullah Yusuf. Kemudian Abdul Fatah Jin. Mana? Sering gak masuk. Kemudian Muhammad Qadim. Sakit Pak kemarin. Arijalu kamu Masih kamar mandi. Kita masuk ke
Istanbul itu di negara Turki, yang termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Persia. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan jaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmani ini menguasai 3 benua. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Sulaiman I. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Setelah ini saya akan menjelaskan nama-nama penguasa pada masa dinasti di Daulah Utsmani. Khalifah pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama, yaitu Khalifah Utsman. Yang kedua, Orhan. Kemudian yang ketiga, Murad I. Kemudian yang keempat, Bayazid I. Yang kelima, Muhammad I. Yang keenam, Murad II. Kemudian Muhammad II. Yang kedelapan, Bayazid II. 9, Salim I. Kemudian Sulaiman. Sulaiman yang terakhir. Iya, Sulaiman II. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Khalifah pada masa Daulah Utsmani yaitu ada sekitar 11. Yang pertama, Khalifah Utsman.
Ini adalah orang pertama yang menjadi khalifah pada Daulah Utsmani. Makanya dinamakan Daulah Utsmani, mengambil nama dari Khalifah Utsman. Yaitu berkuasa antara 1299 sampai 1326 Masehi. Kemudian Khalifah Orhan berkuasa antara tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Kemudian yang ketiga, yaitu Murad I berkuasa antara tahun 1360 sampai 1388 Masehi. Selanjutnya Sultan Bayezid I berkuasa antara tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Dan selanjutnya Muhammad I berkuasa antara tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Selanjutnya Murad II berkuasa antara tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Untuk selanjutnya Sultan Muhammad II atau saya kenal Al-Fatih. Berkuasa antara tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Kemudian Bayezid II berkuasa antara tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Asalnya Sultan Salim I berkuasa antara tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Yang selanjutnya Sulaiman I berkuasa antara tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Kemudian Sulaiman II 1567 sampai 1580, kira-kira 80. Nah, ini nama-nama Khalifah Daulah Utsmani. Setelah ini silakan ditulis terlebih dahulu.
masalah kemunduran di Daulah Utsmani. Saya beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Terserah. Silakan diberikan diri atau sudah. Setelah ini langsung dipresentasikan juga. Saya harus menunggu. Menyampaikan mengenai kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Bedanya sana. Ya, mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Iqis Syariah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Yang ketiga, gerakan oposisi sekuler. Sudah. Saya akan berulang lagi dan saya simpulkan. Berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah apa tadi? Daulah apa? Ya. Yaitu Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di area Asia, dan Eropa. Pada masa itu kejayaannya berhasil dicapai itu pada waktu Sultan Sulaiman. Kemudian Daulah Utsmani telah menunjukkan diri sebagai salah satu pilar penyangga kekuasaan Islam. Penaklukan Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan Eropa berhasil diambil alih oleh Sultan Muhammad atau yang biasa dikenal Muhammad Al-Fatih, sehingga kemudian menjadi simbol kebesaran dan kekuasaan Daulah Utsmani.
kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian dan kebudayaan adab masa Daulah Utsmani terbilang telah maju. Bukti peninggalan tersebut masih terjadi dalam dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki memiliki magnet yang luar biasa untuk menarik wisatawan. Karena terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Kemudian sejarah Islam tercatat kiprah dan perjuangan Sulaiman Al-Qanani dengan tingkah emasnya sebagai pemimpin. Kemudian Daulah Utsmani mulai lemah karena pemimpinnya mulai kurang kuat dalam memimpin. Riwayat Daulah Utsmani berdiri kurang lebih 625 tahun sejak berakhir pada tahun 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sejak Februari 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah dan diganti presiden seperti yang sekarang. Presiden yang sekarang itu diikuti yaitu Presiden Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Kemudian Daulah Utsmani berkuasa tadi kurang lebih 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya meliputi tadi Asia, Eropa, dan Afrika. Pemerintahnya bersifat absolut dan banyak dijalankan dengan kekerasan. Karena itu timbul rasa tidak senang baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Jadi pemerintahnya itu bersifat absolut. Absolut itu secara turun-temurun. Jadi masyarakat tidak berhak untuk memilih siapa-siapa. Jadi secara keluarga, umpama bapaknya, kemudian ke anaknya, kemudian ke ibunya, begitu. Kemudian Daulah Utsmani mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman tadi. Sultan-sultan yang menggantikannya kurang tidak terlalu mahir dalam memimpin khalifah tersebut. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanya? Coba. Yang tanya, Pak, tanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Dalam setiap dinasti atau daulah kan pasti punya masa keemasan. Mungkin saya tanyakan, kapan Daulah Utsmani mencapai masa keemasan tersebut? Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Khalifah Sulaiman I atau nama aslinya itu Sulaiman Al-Qanuni atau dikenal Sulaiman I. Beliau berkuasa sekitar tahun 1000 BC, 927 sampai 974 Hijriah atau kalau Masainya 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman ini singkat saya jelaskan. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November tahun 1469 Masehi di kota Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni ini naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya menyempurnakan undang-undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, beliau merupakan manusia dari pena. Maksudnya manusia dari pena itu dia memiliki pemikiran yang sangat baik, dan beliau juga seorang mahir dalam menulis karya. Tapi Daulah Utsmani ini mencapai puncaknya pada masa Sulaiman, tapi kita lebih mengenal yang namanya Khalifah Al-Fatih karena beliau
yang menaklukkan kota Konstantinopel dari bangsa Bizantium dari barat. Kalau aslinya yang mencapai puncaknya itu pada masa Khalifah Sulaiman I atau nama aslinya Sulaiman Al-Qanuni. Mungkin ada yang ditanya lebih? Ya, cukup Pak. Oh, ya. Terima kasih ya kepada kalian semua yang belajar dengan baik hari ini, yang memperhatikan pelajaran. Terus untuk kedepannya saya ingin kalian selalu membaca buku. Sebelum saya masuk atau sehari sebelumnya silakan kalian baca-baca materi. Nanti kalau saya sudah masuk, kalian bisa langsung paham. Terus saya tinggal menjelaskan dengan singkat. Mungkin ada yang kalau nanti ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan kembali. Terus hari ini kita akan membahas Daulah Utsmani. Untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas Daulah Mughal. Daulah Mughal. Dibaca dalam bahasa terus. Ada yang tanya lagi? Mungkin enggak ya? Enggak. Kalau tidak ada, kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Marilah kita akhiri pelajaran pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Pesan saya, bacalah buku kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ikra'u wa qra'u anna al-fahma yati badal qira'ah. Bacalah dan bacalah buku kalian karena paham itu akan datang setelah kalian membacanya. Mungkin ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.